Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap semangat belajar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yuni Pratiwi, guru matematika SMP Negeri 1 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kali ini, saya akan membahas terkait mengapa kurikulum perlu berubah. Pasti di benak anak-anak semua mempertanyakan, kenapa sih kurikulum itu harus berubah-ubah? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama-sama. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dapat kita ketahui bahwa kurikulum adalah suatu perangkat dalam pembelajaran yang sangat penting dalam mencapai apa yang kita harapkan. Kurikulum sangat penting dalam pendidikan, sehingga kurikulum sering dinyatakan sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum juga merupakan seperangkat gagasan baru yang dirancang secara bersama dengan memikirkan kekurangan serta kelebihan secara matang, sehingga dapat menjadi suatu konsep yang tepat yang dapat digunakan pada proses pembelajaran untuk mencapai mutu suatu pendidikan. Indonesia mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Jika kita lihat dari 16 tahun terakhir, dari tahun 2004 sampai tahun 2022, Indonesia mengalami 5 kali perubahan kurikulum. Pada tahun 2004, Indonesia menggunakan kurikulum berbasis kompetensi atau kita singkat dengan KBK. KBK ini mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya, pada tahun 2006, Indonesia berganti ke kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita sebut sebagai KTSP. Sebenarnya kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, di mana guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Selanjutnya pada tahun 2013 berganti menggunakan kurikulum 2013 yang memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Selanjutnya, pada tahun 2017, Indonesia kembali merevisi kurikulumnya dengan kurikulum 2013, hasil dari revisi yang berupa perbaikan-perbaikan yang ada pada kurikulum 2013. Selanjutnya, sekarang ini Indonesia menggunakan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum baru yang baru kita gunakan beberapa bulan ini. Lalu, mengapa kurikulum berubah? Pertanyaan ini selalu muncul di benak kita. Bahkan, ada sebagian asumsi yang menyatakan bahwa perubahan kurikulum selalu dikaitkan dengan perubahan susunan kabinet dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Ungkapan yang tidak asing kita dengar bahwa ketika berganti Menteri Pendidikan, maka bergantilah kurikulum. Asumsi dan ungkapan ini sangat tidak tepat. Sebenarnya, banyak faktor yang menjadi landasan perubahan kurikulum itu sendiri, dan tentunya sudah melalui penelitian dan perencanaan yang matang serta merujuk kebutuhan zaman.
Kurikulum tidak hadir secara tiba-tiba dalam masalah pendidikan secara nasional. Kurikulum harus dirancang dan dipersiapkan sebaik mungkin sesuai dengan perubahan serta kemajuan perkembangan teknologi dan zaman. Lalu, apa urgensi bahwa kurikulum itu perlu berubah? Jika kita menilik dari perubahan keadaan, di mana peserta didik hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda, cara berkomunikasi, cara belajar, cara memandang diri, dan lingkungannya berbeda dengan keadaan pada zaman-zaman sebelumnya. Pertanyaan yang muncul, keterampilan, dan kompetensi apa yang harus dimiliki siswa untuk berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global. Pentingnya memahami bahwa siswalah yang menjadi acuan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum ini sangat memberi makna tersendiri bagi saya sebagai seorang pendidik. Lalu, kurikulum perlu berubah agar dapat menciptakan generasi cemerlang di masa depan, generasi yang mampu bersaing di kancah nasional maupun global. Selanjutnya, agar siswa dapat memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri, sehingga apa yang ada dalam dirinya, potensi apa yang ada dalam dirinya dapat terus dikembangkan untuk mewujudkan, untuk memaksimalkan apa yang akan dikembangkan oleh siswa itu sendiri. Lantas, bagaimana cara untuk mewujudkan perubahan kurikulum? Tentunya di sini kita membutuhkan sinergitas baik dari orang tua, masyarakat, maupun dari sekolah untuk terus mendukung perubahan-perubahan kurikulum yang terus terjadi agar sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Kurikulum yang ada di Indonesia saat ini adalah kurikulum merdeka. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah merdeka belajar. Konsep ini dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai tidaklah sama. Kemudian, anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari sesuatu hal yang tidak ia sukai. Kurikulum ini memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Mendikbud Bapak Nadiem Makarim mencontohkan lagi, nantinya di sekolah SMA tidak akan ada lagi jurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, maupun bahasa. Ia mengatakan siswa bisa bebas memilih mata pelajaran yang diminati di 2 tahun terakhir saat di SMA.
Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian memiliki pandangan mengapa kurikulum itu perlu berubah? Apakah pandangan kalian sudah berganti bahwa perubahan kurikulum inilah yang terbaik demi kebutuhan kita di masa yang akan mendatang? Sampai berjumpa lagi pada bahasan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.